Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah pengajian pusat kajian hadis yang dimulai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, sebelum kita masuk ke kajian, mari sama-sama kita awali dengan baca Sayyidul Istighfar. Kita sambung dengan raditu billahi rabbah, dengan harapan, dengan doa mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ridhonya juga. Amin ya rabbal alamin. Kita bacanya 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Baik, kita masuk dulu ke kajian yang pertama, kajian baca kitab Riyadhus Shalihin. Dan mungkin kita kembali kepada yang awal dulu. Ada yang bacain ya, ada yang pegang kitab hadisnya, ada yang baca, dan kita sekarang sudah sampai nomor bab baru ya. Nomornya 412 ya. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bil isnadil mutasili ila Abi Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Qala babur roja'i. Silakan dibaca dulu. Ya, babur roja'. Qala al-mu'allifu rahimahullah. Langsung aja. Ya, langsung babur roja'i. Enggak qala Allah Ta'ala. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Qala Ta'ala. Qala Ta'ala wahal nuzazi illal kufar nuzi illal kafur. Qala Ta'ala inna qad uhiya ilaina annal azaba ala man kadzaba wa tawalla. Qala Ta'ala wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Ya. Seperti biasa Imam Nawawi Imam Nawawi mengawali semua babnya dengan surat ya, dengan ayat yang menguatkan babnya. Babnya adalah bab roja. Roja itu kita sebelumnya kan babnya bab khauf. Ketika orang ditakutin dengan khauf itu kan yang menyeramkan sehingga akan timbul kesan takut. Kalau takut tanpa ada harapan, maka kita akan jadi hidup pesimis. Kalau kita baca sampai akhir bab khauf, siapa yang nggak takut?
Maksudnya siapa yang nggak ngeri dengan masa depannya? Siapa yang nggak takut bahwa masa depannya adalah, maaf, gampangnya negatif. Ketika kita bab khaufnya, siapa di antara kita yang kira-kira nggak ngukur dirinya akan masuk neraka? Kan nggak ada kan? Kita semuanya pasti masuk neraka kalau bab kita hanya bab khauf. Nah, sama ketika kita buka program yang selangkah lagi Anda masuk surga, ya, di program ini kita syarat masuk surga apa? Syarat masuk surga ada 3. Syarat masuk surga, kita iman alhamdulillah ada, amal soleh sedikit banyaknya sudah. Tapi kan apakah amal soleh kita itu sudah mampu untuk menggapai ridha Allah? Ini kan masih tanda tanya kan? Masih tanda tanya. Namun ketika kita pertanyakan yang neraka, ketika neraka, syarat masuk neraka udah memenuhi syarat belum? Kan udah. Jadi syarat masuk neraka udah memenuhi syarat masuk surganya belum. Masih ada hal yang ditanda tanyai. Kan bahasa gampangnya, kita layak gak sih untuk masuk neraka? Layak. Sama gini. Kalau kita sekarang nih kasus Polri, kalau semua kasus yang kayak Samad itu kena, kita siapa di antara kita yang gak kena, Pak? Siapa yang udah pernah lewat mana gitu nggak pakai helm? Siapa yang nggak pernah lewat jalur mana nggak pakai helm? Siapa yang nggak pernah melanggar lampu lalu lintas? Entah alasannya malam lah, entah alasannya buru-buru, entah alasan siapa yang nggak pernah naik ke trotoar? Siapa yang nggak punya kesalahan? Di antara kita nggak ada, Pak, yang nggak punya kesalahan. Semua kita pasti punya kesalahan. Cuma kan kesalahannya itu ada yang dimaklumi, ada yang tidak dimaklumi, ada yang kita udah minta ampun, ada yang belum minta ampun. Nah, ketika kita bukannya berhasil sebenarnya, sudah kita memperbaiki kesalahan kita dengan minta ampun, kan kita masuk ke bab kedua, Pak. Kita minta ampun, jadi babnya apa? Bab apaan kalau kita minta ampun? Bab roja. Minta ampun udah diampunin atau belum? Belum tahu. Kalau kesalahannya udah pasti, ampunannya wallahu a'lam. Ketika wallahu a'lam, maka kita dihukum nggak? Ya, kalau misalnya haknya adalah berhak dihukum, akan tapi apakah Allah mau menghukum atau tidak? Ngarepnya kita kan jangan ya Allah. Jangan, saya tahu kok, saya sadar kok bahwa kalau mau dihitung ya dosa saya banyak. Iya kan, kalau mau dihitung dosa kita banyak atau enggak? Ya banyak lah. Ketika kita banyak, maka secara hitung-hitungan matematikanya, dosa kita udah memenuhi syarat gak sih? Udah cukup gak sih untuk membawa kita masuk neraka? Jawabannya kan udah. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan kepada kita bahwa semua kita ini punya tempat di neraka, punya kapling di neraka. Nah, tinggal kaplingnya itu kita terus jadi ambil atau enggak. Kita terus lunasi persyaratannya, tambah lagi atau enggak. Nah, di bab yang sekarang kita lagi ngaji ini, bab kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala memberi pahala yang dari amalan yang pernah kita lakukan. Nah, karena itu babnya adalah bab roja, bab mengharap ya Allah ampunin, harap kita dikasih semua amal kita diterima. Kasih. Nah, ayat yang pertama yang dipakai oleh Imam Nawawi,
ayat di surat Az-Zumar ayat 53, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Ya wahai hamba-hambaku yang asrafu yang artinya nggak bisa kontrol dirinya, yang udah kelewatan, yang udah kelanjuran, yang udah masuk ke ranah dosa ya, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa bahwa rahmat Allah masih kita bisa peroleh. Kenapa kok kita bisa peroleh? Kalau dihitung-hitung, ya dosa kita udah kebanyakan Pak. Udah kebanyakan, udah cukup syarat untuk kita untuk dilaknat, untuk untuk diazab, untuk disiksa. Namun Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Ini kan nian ya. Ini kalau kamu persyaratannya kan, kalau kamu minta maaf. Kalau kamu minta ampun, Allah itu yaghfiruz dzunuba jami'an, mengampuni semua dosa. Kenapa kok bisa Allah mengampuni semua dosa? Karena innahu wal ghafurur rahim. Ya kan di sini asrafu, kita semua masuk sini Pak. Ini kan nida ya ibadi kan nida Allah, panggilan Allah kepada kita, dan kita di sini emang udah memenuhi syarat di sini. Udah memenuhi syarat, kita udah lalai, udah banyak lalainya, banyak salahnya. Tapi Allah kasih harapan, jangan putus asa dari rahmat Allah semasa atau selagi kalian minta ampun. Allah akan ampuni. Kenapa kok Allah bisa ngampuni? Karena Allah itu huwal ghafurur rahim. Kalau manusia kan nggak ghafurur rahim. Kalau manusia dengan kesalahan kita nih kayak begini, ya manusia mungkin nggak ngampunin Pak. Tapi kalau Allah itu ghafurur rahim. Kita ngelanggar lalu lintas ya 3 kali di tempat yang sama pasti ditilang Pak. Ketika baru sekali doang, insya Allah polisinya masih maklum, apalagi kalau pakai peci putih ya. Pakai putih ngelanggar lalu lintas. Kayak tadi saya pulang dari Istiqlal, dilihat pakai peci putih, ya udah nggak boleh Pak, dimaklumin. Tapi kalau kita 3 kali ketemu polisi yang sama di tempat yang sama, itu pasti dikemplang. Kemplangnya ya dengan tilang ya, dengan tilang. Nah, kita pernah nggak melakukan hal yang sama, kesalahan yang sama dengan dosa yang sama Pak? Kita kan bukan 2 kali lagi, bukan 3 kali lagi, dengan kesalahan yang sama ya, dengan kesalahan yang sama. Mungkin kita dengan kesalahan sama ada yang 5 kali, ada yang 10 kali Pak. Contoh yang paling gampang, bohong gitu. Bohong ini sama, siapa yang dibohongin? Bininya yang dibohongin. Kan sama. Atau istrinya yang bohongin suaminya, sama jawabannya. Kalau istrinya kan suaminya bilang mana, ditanya sama istrinya, dari mana Pak? Dari rumah temen, padahal dari rumah temen, dari kantor. Kan kesalahannya yang sama tuh. Begitu juga bininya, "Ma, duitnya mana?" "Tadi buat belanja." Nggak taunya dibuat buat beli apaan gitu, bukan buat belanja, dengan kesalahan yang sama gitu, dengan alasan yang sama. Ya, artinya semua kita tuh kalau misalnya suaminya tahu, mungkin udah marah gitu. Namun karena istrinya melihat suaminya jujur, jadi nggak marah, atau suaminya ngelihat istrinya kayaknya jujur, nggak marah. Terus kenapa sih Allah itu bisa kayak begitu? Kan sama, hal jazaul ihsan illal ihsan. Ada perbedaan antara kita sama Allah. Jelas perbedaannya kan antara hamba dengan Tuhan, yang jelas. Terus yang kita ingin tekankan di sini adalah sifat Pak. Sifat yang kita tadi itu pendendam, bukan pemaaf. Kalaupun pemaaf, kita tidak ghafurur rahim ya, kita hanya pemaaf. Allah itu kan kalau kita datang minta maaf, bukan dikasih ampunan doang kan, dikasih ada tambahnya lagi, dikasih pahala. Kita bikin dosa, minta ampun dimaafin. Emang kita habis dia maafin, kita nggak dimasukin surga?
kan jadi dimasukin surga. Kan kita bukan sama sekali udah Bapak punya utang sama saya, sama saya manusia, Bapak bayar atau Bapak nggak bayar, ya udah, minta maaf ya Bapak, minta maaf saya nggak mampu bayar, ya udah. Kalau Allah nggak mau membayar, udah ngaku, dikasih lagi, nih, dikasih. Kita minta maaf, salah nih Pak, salah. Habis salah kita datang ke masjid, kita minta ampun. Minta ampun, kita dapat ampunan plus pahala atau kita dapat ampunan doang? Dua kan? Ampunan dapat, pahala dapat. Kalau kita sama manusia, udah minta maaf, ya udahlah, pulang kita sono lagi, udah maafin gitu, pulang gitu doang. Kecuali orang yang baik banget ya, no ada pisang, no, tolong ambil dah gitu. Ini ongkosin. Nah Allah kan enggak, Allah orang yang minta ampun itu diampuni dosanya plus dikasih bonus. Bonusnya berupa pahala. Begitu dia makin kuat dekatnya, dia pahalanya makin besar. Nah, karena itu dibilang di sini wahal nujazi illal kafur, sama dengan hal jazaul ihsan illal ihsan. Di ayat yang berikutnya, inna qad uhiya ilaina anal adzaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Jadi siapa sih yang ini, yang yang bakal Allah pukul ya, Allah azab, Allah masukin ke neraka? Orang yang udah berbuat dosa berpaling lagi. Orang udah berbuat dosa, nggak ngaku salah, nggak minta ampun, malah udah telanjur, terusin aja. Lu nggak minta maaf, nggak minta ampun, wah udah kadongan dah, tanggung. Ini sekarang bahasa tanggung ini sering nggak kita dengar? Sering Pak. Silakan dengerin percakapan preman, ente nggak sholat, udah ditanggung gitu, udah nggak biasa sholat, terusin aja dah sholat. Jadi kan iya, inna qad uhiya ilaina annal adzaba, ini kan isinya kan ya, annal adzaba ala man kadzaba wa tawalla. Ada orang yang udah berdosa ngeyel lagi, berpaling lagi. Kalau yang disuruh kan berdosa balik gitu kan, ngaku balik. Kita berbuat dosa, ibu berbuat dosa, bapak berbuat dosa, dan semua kita melakukan hal itu, melakukan dosa. Yang cakep kan kita berbuat dosa, kita minta ampun. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah, habis itu nyambungnya fastaghfaru lidzunubihim. Nah, di sini yang ngeyel adalah adabnya itu akan berlaku kepada kadzdzaba wa tawalla. Nah, kita jangan sampai kadzdzaba wa tawalla, akan tapi kita adalah salah tapi minta maaf, bukan salah malah ngacir. Udah salah ngacir lagi, menjauh lagi. Nah, sorry ya, kebanyakannya tadi yang kita bilang preman, kan kebanyakannya berani kayak gini Pak. Udah salah makin jauh, udah salah, udah bikin dosa di jalanan, nggak sholat lagi, nggak minta ampun lagi. Nah kalau kita nih berbuat salah, bener Pak, tapi kita minta ampun. Nah minta ampun, Allah buka pintu ampunan nggak? Kalau Allah nggak buka pintu ampunan, kita juga nangis Pak. Nangisnya ya kita akan memikul beban dosa kita. Cuman Allah tuh Ghafurur Rahim. Ghafurur Rahimnya sampai sejauh mana? Sampai kayak gimana Ustaz? Udah berkali-kali kita minta dosanya di sini nih. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Nah, rahmat Allah itu memenuhi segala aspek gitu. Nah,
Bapak salahnya kecil atau gede? Kecil bisa diampuni, gede bisa diampuni. Dosanya cuma dosa waktu ngomong doang atau dosa juga ngomong juga perilaku juga, dua-duanya diampuni. Dosanya waktu di masjid doang atau dosa yang di luar diampuni, di masjid diampuni. Dosa karena lisan diampuni, dosa karena amal diampuni. Kenapa kok kayak gitu? Siapa aja kan iniannya, siapa aja yang bikin dosa asal dia balik, Allah ampunin. Dosanya apa aja asal dia ngaku diampunin. Umur berapa aja asal dia ngaku diampunin. Tentu ini berarti waktu mau meninggal juga. Kan begini Pak, jangan dibilang kita bisa mendesain tobat. Jangan dibilang kita bisa mendesain tobat. Kan kita banyak ya, lu nggak tobat, ntar aja kalau udah tua. Udah tua. Jangan dibilang bahwa dia bisa tobat waktu tua. Ada kok tetangga saya mudanya nakal, gedenya tobat bisa. Betul, yang bisa tobat alhamdulillah, tapi yang nggak bisa tobat juga kelewatan terus. Berapa banyak preman yang meninggalnya dalam kondisi masih statusnya preman, padahal dulu dia pernah bilang, ntar kalau gue udah tuaan gue pengen tobat. Allah nggak nutup pintu, yang nutup pintu atau yang menunda adalah kita. Kita ketika nunda terus menerus, akhirnya bablas Pak. Kalau secara teorinya kita disuruh lari ke Allah ya, disuruh istighfar kapan? Kan nggak nunggu kamu istighfar aja kalau udah umur 60, umur 40, kan enggak Pak. Seberapapun umur kamu harus istighfar. Sebesar dosa apapun juga yang kamu lakukan, kamu disuruh istighfar. Kan nggak ada persyaratan itu. Kamu kalau dosanya 10 baru istighfar, kalau dosanya baru 3 mah nggak usah istighfar. Warahmati wasiat kulla syai'in. Ini dalil-dalil yang Imam Nawawi ambil untuk menguatkan konsep roja. Nah, hadisnya mana? Silakan Ustaz. Hadisnya. Wa an Ubadah bin Somit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wa annal jannata haqqun wa an-narun haqqun. Ada lahu Allahul jannata ala ma kana minal amali muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin Muslim man syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu Muhammadan rasulullah arallahu alaihi. Ya. Ini bikin kita optimis banget Pak. Hadis yang ini kenapa kayak begitu? Man syahida alla ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Kan kita masuk nih. Wa la syarikalah masuk. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh masuk. Kan kita kan ini masuk kategori ini ya. Wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Ini tiga unsur unsur tauhid ya. Tauhid, Muhammad Rasulullah, Isa juga adalah seorang nabi, seorang manusia bukannya Tuhan. Terus dia bersaksi bahwa jannah itu emang ada, hak di sini maksudnya ada, nyata. Wa anna nara juga nyata, ada. Apa dampaknya atau apa yang Allah janjikan? Adkhalahullahu jannata ala ma kana minal amal. Allah akan masukkan dia ke surga. Di sini yang bikin inian, bikin bikin kita optimis, tapi juga kadang-kadang disalah pahami. Ala ma kana minal amal. Bagaimanapun juga catatan kita. Kalau bagaimanapun catatan kita udah tadi beriman kepada Allah, kepada Muhammad sebagai Nabiullah, Isa sebagai manusia,
bukannya Tuhan. Terus wa annal jannata haq wa annal haq, maka kita akan masuk surga sesuai dengan walaupun amal kita kayak gimana pun juga. Alam magana minal amal, Allah akan masukkan dia ke surga walau dengan catatan apapun juga, walau dia pernah ngapain juga. Asal jangan melanggar ini iman semua kan nih. Asal jangan melanggar iman. Di sini pertanyaannya, ini Allah masukin langsung atau Allah masukin mampir? Di sini dia ada Allah. Kalau Allah masukin langsung, maka kita semua, kalau dia tafsirkan Allah masukin langsung, kita semuanya ini nggak ada yang masuk neraka. Mau bikin pernah dosa apapun juga Allah nggak masukin, Allah masukin surga, nggak masuk neraka. Di hadis yang di sini, hadis yang bawah dari riwayat Imam Muslim, haramallahu alaihin nar, Allah akan haramkan neraka ke atasnya. Ya Allah, dia nggak bakal masuk neraka. Cuman kalau ini dipahami ini doang, teks ini doang, maka tidak ada orang Muslim yang masuk neraka. Orang Muslim, asal Muslimnya udah yang tadi mengisyaratkan ini, maka dia pasti masuk, dia masuk surga, nggak akan masuk neraka. Cuman kalau ini hadis ini kita kaitkan, kita sambungin dengan kita gabung dengan hadis-hadis yang lain yang banyak soal kesalahan, soal dosa, maka kita pahami di sini bahwa adkhalahullahu jannata adalah ujung-ujungnya Allah bakal masukin surga juga. Ujung-ujungnya Allah bakal masukin surga. Kalau yang di sini haramallahu, Allah nggak bakal jadiin dia kekal di neraka. Ujung-ujungnya bakal keluar dari neraka. Nah, ini pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah gini. Pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang mukmin tidak ada yang kekal di neraka, pasti masuk surga. Nah, cuman masuk surganya kapan? Ini yang tetap orang mukmin mungkin masuk neraka dulu, tapi gak akan kekal di neraka. Mungkin akan masuk surga neraka dulu, tapi dia gak bisa kekal. Kita udah ceritain bahwa antara nerakanya orang mukmin dengan nerakanya orang kafir beda. Nerakanya orang kafir atasnya ada tutupnya, dia gak bisa keluar. Nerakanya orang mukmin atasnya bolong, cuman dia nggak bisa manjat. Bisa manjat enak banget gitu manjatan aja. Artinya keluar itu bukan karena manjat, tapi karena memang didorong ya, atau ditarik sama keren atau apa, pindah. Nah, itu nerakanya bolong. Nah, bolongnya ini masing-masing bisa naik ke atas. Orang yang paling yang cuma punya iman doang, yang paling bawah, cuma pernah bilang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gitu, tapi amal solehnya nggak ada sama sekali, dosanya banyak banget, dia paling bawah. Yang ini bakal keluar. Yang kayak begini aja bakal keluar, tapi nggak tahu entah sekian lamanya itu wallahu a'lam. Ini bikin kita optimis atau enggak? Bikin kita optimis, tapi sering disalahin. Udah nggak bentar, gue juga masuk neraka, gue masuk surga, apa masuk neraka. Ini kan yang kita, kalau misalnya kita baca bab rojaknya doang, bab surga doang, kita jadi optimis. Dan yang salah kaprah Pak. Kok kenapa nggak rajin? Kan gue masuk surga, gue udah dijamin kok kalau orang muslim masuk surga. Tapi kan gue masuk neraka. Iya, tapi kan nggak apa nih, malah keluar juga. Memang disangka masuk nerakanya cuma assalamualaikum doang. Assalamualaikum langsung keluar. Kan kagak, diapa-apain dulu. Kenapa? Ya, jadi akidah kita adalah akidah orang Ahlussunnah wal Jamaah. Orang Islam akan mungkin masuk
neraka tapi tidak kekal. Orang Islam pasti masuk surga, tapi mungkin pakai mampir ke neraka dulu. Itu akidah kita. Baik, sambung lagi hadis yang berikutnya. Abi Zarin radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahu azza wa jalla man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha aw azidu man jaa bil sayyiati fajazaa'u sayyatun misluha aw aghfiru wa man taqarraba minni sibran taqarrabtu minhu zira'an wa man taqarraba minni zira'an taqarrabtu minhu ba'an wa man atani yamshi ataituhu harwalatan wa man laqiyani bikurabil ardi wati'atan la yusriku bi syai'an laqituhu bikurabiha atau bimisliha maghfiratan. Roh Muslim. Ini konsep dasarnya. Terus ketika kita tahu bahwa dosa atau pahala itu atau surga itu kan indahnya bukan main, Pak. Ada pegawai negeri golongannya 3B, bukan di pajak, bukan Pertamina, tapi di mana gitu, di dinas kebersihan. Golongannya masih 2A atau 2A 2B gitu Pak ya. Dari dinas kebersihan. Jalan-jalan ke Pondok Indah. Kan ngiler deh. Jalan-jalan ke apartemen mana lah ya, yang apartemen mewah, kan ya ngilernya mikir-mikir, kebeli gak ya? Kebeli gak dihitung. Gaji saya sekian, gimana kebelinya? Harganya berapa? Di depan itu ada harga dijual ya, rumah satu atau rumah berapa, harganya ditulis 50 miliar. Pegawainya golongannya 2B-nya dinas kebersihan, yang nggak ada bonusnya. Kalau pajak kan ada bonus-bonusnya itu, kalau lurah ada bonus-bonusnya. Kalau itu kan nggak ada bonusnya. Ketika nggak ada bonusnya, lihat harga 50 miliar, bengok nggak Pak? Nah, bakalan ini kan ngomongnya nggak kecanda. Tapi ketika orang itu ada tempatnya yang bagus, bisa dapat bonus, bisa dapat hadiah tertentu, intensif tertentu, maka insya Allah kebeli. Nah, apalagi bapak-bapak sekalian, ini pegawai baru naik pangkat ya, jadi direktur apa gitu, insya Allah kalau belum ditarget akan dikasih kelipatan. Nanti kan udah bahwa beli rumah ini, beli mobil ini, karena diiming-imingi bonus tertentu, sehingga kalau dihitung-hitung kebeli itu rumah, kebeli itu mobil. Nah, di sini kita tahu gak sih harga surga itu mahal? Tahu gak sih berapa harga surga? Nah, kalau harga surga hitungannya adalah 1 kali 1, maka kita gak mau beli. Kalau itu gak surga ya, kita dikasih nih, kita sholat dikasih poin, sholat puasa dikasih poin, poinnya adalah 1 kali 1, surga gak kebeli. Atau surga target minimalnya itu untuk bisa mendapatkan rahmat Allah nggak nyampe, nggak nyampe. Akan tetapi kalau umpamanya ternyata hitungannya itu bukan 1 kali 1, hitungannya 1 kali 1 sama dengan 10 bisa menjadi 20, bisa menjadi 700, maka optimismenya akan ada. Nah, kita nih orang Islam dikasih optimisme itu dengan apaan? Kalau Nabi SAW yaqulullahu ta'ala dengan hadis qudsi, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha au azyad.
10 kali atau lebih. Kita baca ayat yang lainnya, orang yang infak kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila. 1 bisa jadi 10, 7 jadi 100. 100 jadi 700. Di sini au azyad atau lebih atau au azidah. Lebih tepat mungkin amsalnya au azidah atau aku lebihin 10 kali lipat atau aku lebihin. Lebihnya berapa? Ya Allah bebas-bebas aja. Nah sebaliknya, ini optimisme kita orang Islam enaknya giliran negatif dikasih sama dengan wa man jaa bil sayyiati fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha aw aghfiru. Ada enak lagi nih. Sama dengan atau delete atau dihapus. Aghfiru kan dihapus. Ketika kita berbuat salah, dosanya itu sama dengan kesalahan kita atau dihapus. Kalau di sini dihapus enggak, akan tapi ditambah. Di sini udah dilipetin ditambah. Kalau yang di sini yang negatif udah sama dengan ada kemungkinannya delete, diampuni. Nah, ini kan konsep dasarnya. Gimana nih kita cara supaya dapat lebihnya? Waman taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an. Yang deketin kepada aku 1 jengkal, aku akan deketin kepada dia 1 hasta. Balasannya kan gitu. Yang 1 hasta jadi 1 depan. Yang seperti orang jalan, Allah mendekatkan kepada dia seperti orang berlari. Terus di ujungnya, barang siapa yang menghadapku dengan segunung, kalau bahasa kita ya segunung ke dosa, segunung kesalahan, akan tetapi dia la yusyrik bi syai'an. Syaratnya adalah dia tidak memusyrikkan aku dengan apapun juga, tidak menyekutukan aku dengan apapun juga. Allah bisa lagi tubuh bimisliha maghfiratan. Allah bisa kasih dia langsung bonus besar maghfirah. Nah, kenapa kok nanti ya? Nah, di sini dia pakai istighfar atau enggak? Di sini pakai istighfar. Orang yang tidak layu yusyrik syai'an kayak gini, orang mutakin banyak istighfar gak sih? Semua orang mustaqim pasti banyak istighfar. Dia nggak masuk kategori mutakin kecuali banyak istighfar. Orang mutakin sholat gak sih? Nggak mungkin dia masuk kategori mutakin kecuali sholat. Nah, yang di sini enaknya sebagai membangkitkan rasa optimisme pada diri kita 1 kali 10 atau lebih. Nah, sedangkan 1 sama dengan 1 atau dihapus. Berarti dosa saya bisa dihapus dong, Ustaz? Iya. Jadi pahala saya bisa banyak dong? Iya. Nah, dan ketika Allah Subhanahu wa taala ngomong soal hasanah, ternyata hasanah itu tidak selamanya hasanah berupa materi. Tidak selamanya hasanah materi. Kalau hasanah ini sama dengan materi, maka kesannya orang yang miskin. Hasanah itu bisa dilakukan oleh siapapun kita dengan background apapun juga. Orang miskin bisa nggak bikin hasanah? Bisa. Ketika kita ngomong, saya rasa udah ya kita ngomong soal hasanah, soal kebaikan. Ketahuilah bahwa ngomongan lisan kita aja astagfirullah udah kebaikan. Atau kita yang tegur orang, Pak jangan buang sampah, kebaikan. Atau Pak itu masjid, silakan sholat di sana, itu kebaikan. Atau sampah sesuatu kita buang, itu kebaikan. Nah berarti kan
nggak selamanya butuh duit. Saya bahkan ngajak orang-orang pengen kebaikan dan pengen yang kebaikannya itu cakep. Tapi lagi nggak punya duit, ngapain? Bersihin masjid. Apaan yang bersihin? Apanya aja. Kalau yang bahasa sekarang ini WC-nya yang paling keren adalah WC-nya. Coba aja bersihin WC masjid. Habis bersihin WC masjid, doa. Ya Allah, saya lagi nggak punya duit nih. Mau kerja susah, mau ini susah. Tadi saya udah kerja sama engkau ya Allah, kan ini kan rumahmu aku udah bersihin, aku udah beresin, sapu-sapu setengah jam beres-beres. Ya Allah, gajinya 2 ya Allah ya, pahala sama duit, pahala sama rezeki juga, pahala juga rezeki juga. Rezeki nggak usah banyak-banyak ya Allah. Berapa? 2 juta aja deh ya Allah. 3 juta aja. Dan mau minta sama Allah jangan kayak minta sama orang miskin Pak. Jangan dibilang ya Allah 10.000 aja ya Allah. Nggak malu sama minta 10.000. Minta yang gedean dikit lah. Ya Allah 10 juta aja dah. Habis 10 juta kita ngomong kayak begitu. Udah. Tunggu aja rezekinya bakal. Ini beneran Ustaz. Bener. Tahu-tahu besok masih betul budi bersih banget. Kenapa banyak yang praktekin gitu? Enggak, ini beneran ya, beneran. Tadi saya ngisi di diajak nemenin Ustaz Yusuf di Istiqlal. Ustaz Yusuf tuh kita tadi diskusi. Ada 3 kan tadi, ada Ustaz Bobi, saya Ustaz Yusuf. Ya, seterusnya. Kita pikir-pikir nih, ternyata kenapa kok materinya Ustaz Lutfi kurang menarik? Jawabannya ternyata karena terlalu berat. Saya kan bawainnya kita kalau baca Quran harus ada interaksi antara kita dengan Quran gitu. Soalnya ada interaksi, imam tuh pesannya 40 hadis itu. Ini kan materi berat ini, bukan materi ringan. Saya kisahkan, saya tuh mendorong orang supaya pintar. Apa kelebihan Ustaz Yusuf? Sehingga jamaahnya banyak banget. Kelebihannya adalah beliau menyentuh permasalahan audien. Pertama kali datang, jamaah ada yang belum bayar utang, ada yang punya utang, ada yang belum nikah, sampai mau nikah, sampai belum nikah, angkat tangan. Banyak banget tadi yang belum nikah angkat tangan. Hampir separuh lebih yang beliau menyentuh itu sampai nggak punya duit. Jadi yang sentuhannya kayak gini. Jadi ternyata kan beliau disenangi oleh jamaah karena menyentuh permasalahan jamaah. Lutfi kurang disenangin karena terlalu idealis. Ngomongnya terlalu tinggi, ketinggian. Kalau saya Bobi enak tuh ngomongnya, ayo kita hafal Quran, wan najmi iza hawa. Lalu kita nggak bisa ngomong kayak gitu. Ngomongnya konsep ini wa'tasimu bihablillah, kita jadi nggak tawuran antara Persib sama Persija, antara KPK sama Polri. Ideal banget itu. Akibatnya apa? Akibatnya nggak nyambung. Akibatnya yang senang hanya orang-orang tertentu, yang kelas-kelas tertentu. Nah, di sini saya akhirnya mau turun level. Nah, turun level pengen juga ngomongin yang masalah harian, masalah umat. Di antara masalah umat tadi kan nggak punya duit, utang banyak, kontrakan belum bayar lah, atau rumah belum lunas lah. Kan itu permasalahan, dan itu hebatnya Ustaz Yusuf sentuh. Dan sentuhnya itu kan gak susah-susah. Ayo kita berdoa. Iya kan? Lewat ayo kita berdoa, saya aminin, atau kita sama-sama saling doain. Kan begitu. Dan enak, jamaahnya terbuai. Saya track. Yang sekarang ini
ini beneran. Beneran ini maksudnya tadi lewat doa juga nggak salah ya, lewat doa nggak salah. Saya juga lewat doa tapi ditambahin gitu, ditambahin lewat amal soleh. Amal soleh apaan yang paling cakep atau yang paling mudah adalah lewat bersihin masjid. Coba bersihin masjid. Punya hajat apa? Bersihin aja masjid. Tumben-tumbenan nyabuin masjid. Nah, ada apaan nih Pak? Pasti diketahuan nih. Kan emang dosa kan enggak. Bersihin aja masjid. Habis bersihin masjid, wudhu ya, atau bersihin masjid sambil punya wudhu. Kalau ragu batal, wudhu lagi. Habis itu sholat doa. Doa apa yang kita pengen sebutin? Ya Allah, pengen ini, pengen itu, sebanyak-banyaknya. Nah, pakai konsep ini kita bersihin masjid itu sekali tarikan sapu itu itu pahalanya segede apa? Sayangnya orang-orang yang seperti berbuat masjid tidak menggunakan poin ini untuk dia. Ini yang sayang ini. Kalau pengurus masjid itu, para pengurus masjid yang berbuat masjid itu menggunakan bahasa ekonominya selling point. Poin positifnya itu untuk sesuatu itu nggak ada orang masjid ya, itu yang istilahnya hidup tidak berkecukupan. Insya Allah dia berkecukupan. Tadi syaratnya adalah dia mempergunakan itu semuanya, dinawaitukannya lillah, terus ditarik ke masalahnya dia. Ya. Nah ini udah kita sering ngomongin ya, wa taqarraba ilayya, ketika kita dekat kepada Allah itu dengan satu poin, Allah akan mendekat kepada kita dengan minimal 2 poin. 1 kali 2. Kita kasih Allah 3, Allah kasih kita 6. Kita kasih Allah 10, Allah kasih kita 20. Kita kasih lebih lagi 60, Allah akan kasih kita mungkin bukan 120 Pak, mungkin 200, mungkin 300. Nanti ketika orang itu sampai puncaknya jadi apa San? Jadi wali. Puncaknya kan jadi orang soleh, jadi wali. Ketika jadi wali, maka sesuai dengan teks hadisnya, dia minta apa aja aku kasih. Dia minta perlindungan apa aja aku beri. Cuman ketika orang udah sampai kategori soleh, maka hajat duniawinya turun drastis. Nah, bapak-bapak mumpung belum jadi orang soleh, hajat duniawinya udah minta dah gitu kan. Kalau ntar nunggu jadi orang soleh, hajat kita beda tuh, beda. Keinginannya beda. Kalau sekarang kan tadi tuh ya, kepinginnya HP lah, rumah lah, mobil lah, itu kan aja. Ini masih duniawi banget Pak. Tapi ketika udah jadi orang soleh, itu aja kan bukan itu. Mau permohonannya adalah maghfirah, duduk dengan Rasulullah, dicintai Allah, kan itu permintaannya. Mau nggak mobil? Nggak usah dah. Lebih baik saya mendapatkan cinta Allah daripada saya dapat mobil. Kan begitu bahasanya itu. Nah kata orang nih, sekarang kumpulin dulu mobilnya, ntar baru cinta gitu. Udah punya mobil, udah punya rumah, udah punya kontrakan 10, terus jadi orang soleh. Ketika sama kayak gini Ustaz, ini buat yang belum nikah nih. Imam Nawawi kan orang soleh.
Imam Nawawi kan orang soleh. Karena kita sepakat ya, beliau orang soleh. Kok nggak punya, kok nggak dapat bini? Kan nggak nikah beliau, nggak nikah. Pertanyaannya nggak dapat bini, apa nggak mau punya bini? Jadi nggak nikah itu pilihan atau nasib atau apa namanya kegagalan. Nah orang kan banyak yang nggak nikah itu bukannya pilihan, akan tapi belum ada yang mau Ustaz. Emang orang kayak Imam Nawawi nggak ada yang mau, kan banyak banget orang mauin. Cuman beliau memilih tidak menikah karena takut repot dengan tanggung jawab sebagai suami. Atau kalau pasnya orang-orang seperti Imam Nawawi, Imam Tobari ya, itu nggak nikah sebabnya adalah karena takut tidak memenuhi tanggung jawab sebagai seorang suami. Suami kan harus apa oleh istri? Pulang jangan malam-malam dong. Istri kan apa namanya perlu dimanja, perlu dibelai, perlu diniin. Nah Imam Nawawi kapan mau belai? Yang dibelai kan pena sama buku sama kitab. Jadi orang-orang yang kelas-kelasnya kayak Imam Nawawi, kayak Imam Ibn Hajar, itu kan lebih senang nulis, lebih senang baca, lebih senang berpikir daripada ngelonin bininya. Iya kan? Nah bininya minta haknya. Kalau yang sekarang nih kayak kita orang, ini kan lebih senang ngelonin bini daripada belajar. Iya kan Ustaz ya? Tapi kalau orang yang tahapnya tertentu, tahapannya udah kayak Imam Nawawi, ya lebih seneng. Kalau tahapannya kayak Robi'ah Adawiyah, ya lebih seneng munajat, ya lebih seneng zikir daripada lebih daripada lahun atau daripada yang kayak gituan. Tapi kan Rasulullah kan dua Pak kerjanya. Yang beliau dikasih seneng banget ya, wajuilat qurrata aini, itu kan ada dua, ada wanita, ada sholat. Jadi Rasulullah tuh menikmati sesuatu dua, sholat iya, wanita iya. Nah Rasulullah dapat wanitanya dikasih lebih 9. Kita wanitanya dikasih 1, kan gitu kan. Sholatnya belum kuat juga Pak, belum kuat juga. Dampaknya banyak Pak, yang banyak yang bab-bab lainnya. Atau kewanitanya atau bahasa kasarnya keseknya lebih kuat ketimbang ke ibadahnya. Rasulullah tuh kalau misalnya nggak ada apa-apaan, ya udah ngapain? Ya ibadah. Ibadahnya mulai dari ada apa? Ada makanan atau enggak? Nggak ada makanan, ya udah saya puasa. Terus ada ini enggak? Udah saya sholat. Jadi menikmati kehidupan itu lewat ibadah, lewat terutama sholat. Nanti yang tamat yang lainnya adalah lewat perempuan, lewat istrinya. Kalau kita ini kita belum tanda petik Pak ya, belum bisa berhalwat dengan sholat. Mudah-mudahan ada yang udah nyampe. Bapak enakan sholat atau enakan ngerumpi? Jawabannya pakai jujur. Enakan sholat apa enakan nonton sinetron? Enakan sholat atau enakan nonton bola? Enakan sholat apa enakan jalan-jalan? Kan kita banyak kan jalan-jalan, enakan jalan-jalan Ustaz. Sholat kan bagi kita nih, sholat kan baru sekedar kewajiban ya, kewajiban atau plus dikit. Jadi kita saya pengen bersukaria dalam tanda petik Pak ya, bersukaria lewat sholat, bersukaria lewat zikir. Nah Rasulullah tuh udah 2. Nah kalau Imam Nawawi belum bisa 2, takut kewajibannya enggak. Ada perbedaan kan Pak? Istri kita nggak kasih makan dikit,
ngomelnya kan nauzubillah min dzalik. Kalau istri Rasulullah nggak ada makanan, tahan banting, nggak ada makanan, ya udah kita masak bareng, masak ala kadarnya. Mau protes, Rasulullah kan bilang kalau mau protes romantik, udah saya kasih kamu mau mahar berapa, mau bayaran berapa, tapi saya ceraiin. Kan gitu Rasulullah ya. Nah, saya ceraiin. Kita ini manusiawi, levelnya beda ya. Nah, beda. Nah, siapa di antara kita yang istrinya sanggup untuk makan apa adanya? Kan susah, Pak. Susah. Paling alasannya apa? Saya kan bukan istri Nabi. Aku juga kan bukan Nabi kan gitu. Ya itulah manusia yang wajar. Di hadis berikutnya, wa Jabirin radhiyallahu anhu qala jaza al-Arabiyun ya Arabi. Ya Arabiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man mujibatani qala man mata yusyriku billahi syai'an dakhala jannah wa man mata yusyriku bihi syai'an dakhala nar. Riwayat Muslim. Ya. Ini sama nih. Ini kan babnya kan bab optimisme ya. Babnya bab harapan, bab yang kalau kita baca ini akan menimbulkan rasa optimis kita akan masuk surga. Ada Arabi datang ke Rasulullah SAW, nanya, orang Badui nanya, enaknya saya ulangi ilmu ini Pak. Orang Arabi, orang Badui nanyanya nyelekit tapi enak. Beda sama kita. Kalau kita kan nanyanya basa-basi, kanan kiri, nggak nggak ceplos gitu. Nah kalau orang Arabi itu nanyanya nggak pakai rasa takut salah, takut kagak enak, main ceplos aja. Cuman ini orang yang model kayak gini dituku-tuku sama sahabat. Kenapa kok? Sahabatnya kalau datang nih lagi ngaji, datang orang Arabi, datang orang ada Arabi duduk gitu. Nah, ini enak nih, ntar mudah-mudahan dia nanya. Kenapa? Nanyanya ceplos aja, enak aja. Kalau kita kan nanyanya deh pakai ini, nah pertanyaannya tepat atau tidak, etis atau enggak, ini atau enggak. Kalau Arabi nggak ada pakai etis-etisan, main samber aja gitu, kayak orang bilang. Orang Betawi ngomongnya kayak begitu ceplos aja tuh. Nah ini tapi orang Arabi bukan kayak orang Betawi ya. Orang Betawi lebih sopan dikit, lebih iya, nah, lebih berpendidikan dikit dibanding Arabi. Man mata ditanya nih orang Arabi nanya kan ceplos banget nih. Mal mujibat apaan sih yang paling wajib? Apa sih yang wajib banget gitu? Yang pasti banget apaan sih? Atau mujibatani, dua hal yang wajib itu apaan sih, yang pasti apaan sih? Nah, ini dijawab begini sama Rasulullah, karena nanyanya ini banget, ketus banget, jawabannya juga ketus banget. Nah, ketus banget Rasulullah bilang, siapa yang meninggal la yusyrik billahi syai'an, maka dia akan masuk surga. Yang meninggal nggak musyrik masuk surga. Sebaliknya, yang meninggal musyrik maka dia akan masuk neraka. Kan simpel banget tuh, Pak. Yang meninggal nggak musyrik masuk surga, yang meninggal musyrik masuk neraka. Ini berarti saya mau masuk surga, masuk neraka, saya mau surga dong. Berarti saya jangan musyrik. Iya, saya jangan musyrik. Terus sesimpel itukah tidak musyrik akan masuk surga? Apakah modal meninggal tanpa musyrik itu masuk ke surga? Sebenarnya kalau misalnya kita mau pakai tarik bahasanya, tarik istilahnya, itu benar Pak. Ada gak seorang muslim yang tidak berserah diri kepada Allah? Secara konsep kan enggak. Orang muslim ngaku muslim tidak berserah, tapi tidak berserah diri kepada Allah. Sebenarnya kan dia belum masuk kategori muslim, dia baru separuh muslim atau 3/4 muslim. Kalau yang namanya muslim artinya apa Pak? Muslim
berserah diri. Dia belum berserah diri. Dia muslim bukan Pak? Kan secara itu belum muslim kan? Belum muslim. Sama kayak kita. Dia mukmin. Nah, dia mukmin tapi masih berbuat dosa-dosa besar. Ya dia kan nggak mukmin. Dia nggak mukmin. Tapi dia nggak muslim Ustaz. Dia nggak mainin. Dia kok percaya sama Allah. Itu kan bahasa kita kan kayak begitu. Kalau pakai bahasa istilah yang sebenarnya, Rasulullah bilang gini, tidak ada seorang mukmin ketika dia mukmin dia berzina. Nggak ada orang mukmin ketika dia mukmin dia minum khamr, atau dia minum khamr ketika dia mukmin. Berarti apa? Ketika dia minum khamr, keimanannya hilang sementara. Hilang sementara. Ketika dia berzina, maka keimanannya hilang sementara. Ketika dia mencuri, keimanannya hilang sementara. Karena konsepnya orang yang beriman tidak akan mencuri, tidak akan. Tapi kan kenyataannya enggak. Dikonsepin lagi. Kalau orang-orang benar-benar dia beriman banget, itu percaya gak sih? Percaya. Kalau ente percaya orang waras kan nggak ada yang pegang ini api, ini bara api panas. Orang waras kan nggak ada yang pegang ini. Selama kita masih waras kita nggak bakal pegang ini. Tapi ketika kita gila dikit aja, ini kita mungkin pegang ini. Gila itu boleh nggak warasnya boleh jadi baru bangun tidur Pak, nggak sadar kita pegang. Berapa banyak kesalahan kita yang disebabkan karena kita baru bangun tidur belum sadar atau kita lagi ngigo ya, ngigo. Atau yang lebih parah lagi orang ayam lagi ayam, atau orang nggak sadarkan diri. Yang paling gampang adalah orang mabuk lagi mabuk. Mungkin nggak minum baygon, mungkin banget Pak, mungkin banget. Tapi kalau misalnya orang waras kayak kita ini mungkin nggak minum baygon, enggak. Di situ Pak, kita ini sering kehilangan keimanan kita gara-gara nikmat duniawi, gara-gara syahwat yang berlebihan. Ketika syahwat berlebihan, lupa mencuri iya. Nggak mencuri, korupsi ya kan sama dengan mencuri, bahkan lebih parah daripada mencuri. Banyaklah hal-hal yang negatif yang mungkin kita lakukan gara-gara keimanan kita hilang untuk sementara waktu. Nah, buat orang Arabi kalau udah beriman, dia iman. Kalau di sini kayak orang Jepang kayak baiknya. Orang Jepang kan rasa malunya lebih besar dibanding orang kita, Pak. Tadi kita ngomong-ngomong, orang Jepang suruh buang sampah, gak usah pakai ada kamera, gak usah pakai apa. Beda sama orang Singapura ya. Kalau orang Singapura itu taat hukum karena ancaman. Orang Singapura ke Indonesia rusak deh. Nah, maksudnya orang Singapura ke Indonesia berani gak melanggar lalu lintas? Berani Pak. Buang sampah gak dia? Buang sampah di jalanan. Tapi di kampungnya sendiri gak. Tapi kalau orang Jepang gak. Orang Jepang dimanapun dia gak bakal buang sampah sembarangan. Dia pasti buang sampahnya di. Saya pernah jalan sama orang Jepang di Malaysia. Masjid gini. Kita pada terobos Pak. Kita pada terobos rumput, pada nginjak rumput untuk masuk ke masjid. Dia nggak ada Pak, puter. Kenapa? Rumput tanaman kayak gini nggak boleh diinjak. Jadi dia puter. Kalau kita kan kagak gitu, kita rumput ini dia puter. Silahkan periksa kantongnya orang Jepang. Silahkan kalau yang punya teman orang Jepang. Kantongnya orang Jepang penuh dengan sampah. Kantong orang kita bersih karena ini dibuat di mananya. Nah, di mananya dia akan buat ketika ketemu tong sampah.
Nah, itu kepercayaan yang kepada itu tinggi banget deh. Begitu juga orang Badui, Pak. Orang Badui kalau udah janji, gue pergi ke rumah lo, mau kata hujan, mau kata apa, dia bakal pergi. Omongannya itu betul-betul bisa dipegang. Nah, kita disayangnya ya, sayangnya omongan kita belum bisa dipegang, janji kita belum bisa dipegang. Ini sayang banget. Nah, orang-orang yang pegangan itu, orang Jepang itu tadi sayangnya adalah nggak beriman aja dia. Coba dia beriman, dan dia beriman, kayaknya banyak orang Jepang masuk surga dibanding orang Indonesia masuk surga. Iya, terus kekurangan dia adalah iman doang. Ini kan ya. Sayangnya dan kita bersyukurnya ya Allah, kita orang Islam kenapa kok akhlaknya kayak orang Jepang? Akhlaknya kayak orang Jepang kan inamabu istu diutamima makarimal akhlak. Dari ini kita udah tahu semua, tapi akhlak kita ya akhlak saya juga termasuk yang masih belum rapi-rapi amat gitu. Baik, ini yang kita pahaminya kayak tadi yang di atas. Ini konsep dasar orang yang meninggal tanpa musyrik, maka dia pasti masuk surga entah kapan. Orang yang meninggal musyrik, maka dia akan masuk neraka selamanya, dan bisa masuk surga. Baik, satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Nasin radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Mu'az radifuhu ala rahli. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Mu'azun radifuhu ala rahli, ya. Qala ya Mu'az, qala labaika ya Rasulullah, ya Rasulullah, wa sa'daika. Qala ya Mu'az, qala labaika ya Rasulullah, ya Rasulullah, wa sa'daika. Qala ya Mu'az, qala labaika ya Rasulullah. Kalau habis ya Rasulullah, wa sa'daika. ya. Salasan. Qala ma min abadi yashhad. Jangan pakai tajwid. Kalau di sini kan pakai tajwid ma min abdi yashhadu gitu kan. Kalau pakai baca hadis ma min abdin yashhadu. Jadi dia enggak pakai tajwid. Ma min abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sidaqan min qabli illa harramallahu ala nar. Qala ya Rasulullah, ya Rasulullah, afala ukhbiru biha, afala ukhbiru ya, ukhbiru biha annasa ya, fayas tabsiru. Qala idzan yattakilu fa ahbara biha Mu'az ya, inda mautihi ta'assuma. Yang menarik. Ini ceritanya sangat menarik, dan ini bukti bahwa sahabat Rasulullah SAW itu nggak ada yang menyembunyikan ilmu, nggak ada yang menyembunyikan hadis. Semuanya pada menyampaikan hadis, sekalipun tidak semua hadis disampaikan di awal-awal. Ada yang hadisnya ditahan-tahan banget, takut orang masih belum paham. Di antara yang hadis yang mungkin disalahpahami atau takut disalahpahami oleh orang adalah hadis ceritanya Rasulullah SAW pergi sama Mu'az nih, bareng. Terus Mu'az dipanggil, ya Mu'az. Mu'az jawab dong,
labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Panggil lagi ya Muaz, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Sampai 3 kali nih dipanggil. Kenapa Rasulullah panggil sampai 3 kali? Dan padahal kan Muaz udah jawab labbaik ya Rasulullah. Rasulullah bukannya ragu akan tapi akan menyampaikan suatu yang penting. Muaz diminta siap-siap untuk menerima kabar ini. Karena pentingnya sampai dipanggil 3 kali, ya Rasulullah iya. Kalau begini nih ceritanya, nenek bapak kita atau kakek kita pengen bagiin warisan udah mau meninggal, udah pada datang belum? Yang mana udah datang belum? Cucu saya orang Mampang udah datang belum? Yang dari mana Karet udah datang belum? Si Anu udah datang belum? Berapa kali nanya, udah ngomong apa sih gitu? Kan tapi kan kagak, tinggal ngomong. Habis itu baru udah berapa kali panggil baru bilang, ntar kebunnya mana buat masjid aja ya. Bubar berapa bilang, ya. Artinya kan ngomongnya itu setelah udah berkali-kali diulang tek baru isinya ntar. Nah begitu juga ini nih Rasulullah panggil Muaz. Karena saking pentingnya apa yang pengen diomongin, jadi ngomongnya sampai udah 3 kali panggil. Kecuali ya Muaz panggil Muaz diem aja. Muaz sini lo. Muaz sini lo. Ya kan Muaz kan udah langsung bilang, labbaik wa sa'daik, hadir ya Rasulullah, ada apa? Iya Rasulullah ada apa? Iya Rasulullah ada apa? Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang akan disampaikan oleh Rasulullah adalah sesuatu yang penting. Nah, Rasulullah sampaikan yang penting. Apaan sih yang penting itu? Kata Rasulullah nih, ma min abdin. Ini kan penting banget nih. Tidak ada seorang hamba yang yashhadu an la ilaha illallah, yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad abduhu wa rasuluh. Bener-bener ngomongnya ini, syahadatnya ini sidqon min qalbihi, betul-betul dari dalam lubuk hatinya, gak ada keraguan, gak ada paksaan, gak enak sama mertua, gak enak sama tetangga, gak enak sama teman dan sebagainya. Jadi syahadahnya itu, syahadatainnya itu betul-betul dari dalam dirinya sendiri, bukan karena tekanan, bukan karena pengaruh orang lain. Dia ngomong kayak begitu atau dia meyakini kayak gitu, pahalanya gede banget Pak, pahalanya illa harramahullahu ala alannar. Ya, kecuali dia akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk neraka. Ini kan kata-kata yang ini kayak kita dapat yang banget. Semua yang hadir hari ini di pengajian PKH akan mendapatkan voucher umroh. Kan girang banget itu. Kita baru umroh aja udah girangnya kayak apa? Naik lagi vouchernya lebih girang lagi. Semua yang hadir di sini akan dapatkan haji. Kutub kalau bahasa Bedawanya, kutub haji. Wah, girang semua. Lebih girang lagi kalau semuanya dapat mobil. Ada katanya kalau mobil lebih diperlukan daripada haji. Dapat mobil kan pada girang banget. Atau saya ngomongnya sama teman-teman PKH ngomong kayak gini, terus semuanya dapat ini. Betul pada bilang, ya Rasulullah, di Mu'ad pada bilang, ya Rasulullah, ala ukhbiru bihan nas fayastabshirun. Ya Rasulullah, saya kasih kabar gembira ini gak nih? Nih saya sampaikan gak ke orang-orang nih, ke orang-orang sebagai kabar gembira. Rasulullah kan mikir, tidak semuanya siap dengan berita ini. Tidak semua siap. Sama Pak, kalau ada pengumumannya dalam rangka ulang tahun PKH yang ke-10 ya, yang ke-10 atau yang ke-12 ke-12 pengajian besok yang yang datang dapat voucher tadi Pak, voucher umroh. Tadi kan ngomong, ini dimasukin ke WA nih. Jangan masukin ke WA, ntar niatnya salah. Niatnya pengen ngaji, bukannya pengen ngaji, akan tapi pengen dapat umrohnya.
Rasulullah bilang, ini saya kasih tahu gak nih, Muaz tanya ya Rasulullah, saya kasih tahu gak nih kabar gembira kayak gini. Rasulullah bilang ini, izan yattakilu. Ntar dia pada ngandelin apa? Ya udah dah, saya beriman aja. Saya beriman aja, asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah, gak usah pakai ngapa-ngapain lagi, gak usah pakai berusaha lagi, ntar takutnya nggak lempeng, akhirnya gagal. Kan begini Pak, semua kita hari ini beriman, semua kita. Kalau umpamanya karena kita udah beriman, ya udah nggak usah sholat, nggak usah puasa. Kira-kira kita meninggalnya 10 tahun lagi Pak, iman kita masih bertahan gak? Berkurang iya, hilang mungkin gak? Mungkin. Berkurang pasti, hilang mungkin banget, hilang. Kayak pisau 10 tahun lagi nggak pernah kita asah, nggak kita jaga, boleh jadi hilang tuh. Tanah nggak urusin hilang ya. Nah ini juga iman juga hilang. Iman itu kan perlu dirawat ya, rawatnya pakai apaan? Kan bahasa hadisnya jadidu imanakum, perbarui keimanan kalian dengan la ilaha illallah. Kan itu hadis yang kita udah baca. Perbarui keimanan dengan zikir la ilaha illallah. Jaga dengan sholat, jadi ada interaksi kita dengan Allah di sholat. Ini kita nggak jaga apa-apa, ntar orang udah beriman ini, takutnya hilang Pak. Berapa banyak orang nih yang menyalahgunakan atau salah mengerti hadis Rasulullah yang berbunyi, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Kita udah beriman, udah apa? Ngapain? Wah mau sholat ini, sholat ada sih udah hafal la ilaha illallah, ntar ada mau meninggal, ada ucap aja la ilaha illallah. Ini sholat aja, ada nggak bisa sholat. Ini zakat aja. Itu taat aja dah. Ada sih enggak dah. Ada pakai satu hadis aja. Apa hadisnya? Iman dari apa satu? Maka akhir kalam la ilaha illallah. Ada pakai. Kira-kira ntar pas dia mau meninggal dia masih ingat nggak la ilaha illallahnya? Kan wallahu a'lam Pak. Barangkali dia meninggalnya dalam kondisi yang lagi lupa sehingga udah nggak kebayang tuh la ilaha illallah. Kita kunci aja kita sering lupa Pak. Pulpen kita sering lupa, HP kita sering lupa. Padahal kita ingat tahu-tahu lupa. Apalagi la ilaha illallah yang kita nggak pernah rutinin dengan tadi. Apalagi ucapan la ilaha illallah tuh bukan hafalan akan tapi amalan. Kan yang menyebabkan atau yang mengantarkan orang bisa mengucap la ilaha illallah pada akhir hayatnya itu bukan hafalan Pak, akan tapi amalan. Kalau hafalan semuanya lulus Pak. Siapa di antara kita yang kehafalan la ilaha illallah? Tapi siapa di antara kita yang bisa mengucap la ilaha illallah ketika hayat akhirnya? Apalagi nggak usah pakai talqinin ya. Nanti kan kalau orang yang tadi bercanda kayak gini tuh, nanti pas mau meninggal, Bang nyebut la ilaha illallah, ya gue udah hafal, nggak usah cari lagi. Tapi nyebut Bang, ya gue hafal, ntar aja belum matinya masih 5 menit lagi. 5 menit lagi kan mau akhir aja. Ya, kan gue hafal, akhirnya dipanggil nggak kedengeran dia nyebut la ilaha illallah. Udah lewat aja. Ya Allah ya Rabbi. Nah orang tuh takutnya, Rasulullah tuh takutnya izan yattakilu, takutnya disalahgunain. Udah dah kalau bahasa Betawinya ya, udah dah itu aja. Begalannya itu aja. Nah Muaz ini kan pertamanya kan minta izin. Ya Rasulullah saya sampein enggak? Rasulullah bilang izan yattakilu ini bukan berarti larangan ya, bukan berarti larangan. Kekhawatiran. Nah, Muaz akhirnya nyampein juga. Ibarat kata Rasulullah ngomongnya tahun berapa nih? Tahun ini kayaknya tahun akhir-akhir Pak ya. Tahun 10, tahun 11 Hijriah. Tahun 10 Hijriah.
Kita bilang ke tahun 10 untuk gampangnya, tapi wallahu alam tahunnya tahun berapa? Tahun 10 Hijriah. Kapan Muaz nyampein? Muaz meninggalnya di Jordan. Ada kuburan Muaz bin Jabal. Meninggalnya nggak di Syam. Jordan itu kan dulu negeri Syam, bukan di Madinah, di negeri Syam. Udah zaman habis Khalifah Umar. Kan waktu zaman Umar semua orang, zaman Abu Bakar semua orang nggak boleh keluar, sahabat kan nggak boleh keluar Madinah. Sahabat nggak boleh keluar Madinah. Umar, zaman Umar awal-awalnya nggak boleh keluar Madinah. Habis itu boleh keluar Madinah kalau ada tugas khusus, zaman Abu Bakar ya. Kalau nggak ada tugas khusus nggak boleh keluar Madinah. Muaz ngamalin keluar. Kenapa kok Muaz keluar dari Madinah tinggal di negeri Syam? Karena Muaz apal hadis alaikum bisyam. Itu pilih negeri Syam. Kenapa kan negeri Syam? Fa innaha khiratul ard. Itu negeri yang paling bagus. Di riwayat yang lainnya kan ada Jundun, ada pasukan di Irak, ada pasukan di Yaman, ada pasukan di Hijaz, ada pasukan di Syam. Mana yang kita pilih? Rasulullah bilang alaikum bisyam. Ente ikut pasukan Syam, pasukan yang dari negeri Syam. Nah, saya baru ngambil orang Syam. Baru itunya doang. Nah, Muaz akhirnya jadi pindah ke sono. Dan Muaz bin Jabal ini Pak ya, pinter, ansor, duta besar, jadi duta besar Rasulullah. Dan ini meninggalnya karena wabah kolera. Zaman itu wabah kolera. Muaz bin Jabal belum pernah kolera, tapi beliau disuruh mau keluar atau enggak. Orang yang kena wabah itu bisa kategori bisa mati syahid, minta mati syahid. Nah, Muaz tahu ini, dan orang yang lagi kena di dalam lingkungan ini, ketika kamu itu kena wabah, nggak boleh keluar, orang lain nggak boleh masuk. Muaz ngamalin ini, saya nggak akan keluar kampung ini, dan orang yang lain nggak boleh masuk ke kampung ini. Biar nggak cukup kalau misalnya kampung ini kena wabah, wabah. Beliau meninggalnya di situ. Dan yang kayak begini, jadi saya, apakah orang meninggal itu harus kayaknya idealis banget ya? Lagi pergi haji meninggal, terus meninggal lagi sujud. Bisa nggak sih orang hebat meninggalnya nggak lagi pergi haji? Ternyata itu Rasulullah sendiri juga meninggalnya nggak lagi pergi haji. Abu Bakar meninggalnya nggak di Mekah, meninggalnya di Madinah. Ali meninggalnya nggak di Madinah, Ali meninggalnya di Kufah, ya di Irak, ya di Kufah. Terus sahabat Rasulullah yang meninggalnya pakai sakit siapa? Khalifah yang meninggal pakai sakit, Abu Bakar. Yang lainnya dibunuh. Ini dibunuh Mustafa Fatimah atau enggak? Itu kan pertanyaan lagi. Terus Nabi yang meninggalnya selamat siapa? Kan dikit banget. Nabi yang meninggalnya nggak pakai dibunuh kan dikit banget. Mayoritasnya kan dibunuh. Minimal dikejar-kejar. Siapa Nabi yang nggak dikejar-kejar? Sama orang kampungnya. Nabi Musa dikejar-kejar. Nabi Isa dihianatin ya. Dihianatin dan di dalam tanda petik dibunuh, tapi Allah angkat gitu. Nabi Muhammad berapa kali kepengen dibunuh tapi tidak berhasil. Nah, hasil meninggal yang ideal tuh nggak harus lagi. Sekalipun saya di tempat sini saya bilangin sini meninggal yang paling enak ya, kematian. Sebenarnya kan yang saya maksud di sini kan ini mengucap. Ini lebih keren dibanding kondisi, Pak. Mengucap ini kan di mana aja bisa. Nggak ngelihat kondisi. Baik mengucap la ilaha illallah atau mengucap asmaul husna, atau
di sini atau kondisi positif. Kondisi positif lagi sholat meninggal, lagi haji meninggal, lagi sujud meninggal, lagi haji meninggal. Utsman bin Affan lagi baca Quran yang meninggal, dibunuh lagi baca Quran, lagi pegang Quran, dibunuh. Bahkan ya Allah Rabbi, kalau dengan ceritanya kan nangis ya Utsman bin Affan. Lu pada mau bunuh gue, bahasa Betawinya lu pada mau gue, mungkin ya bunuh dulu. Ya Allah, dulu salat dulu, baca Quran dulu, ntar kalau misalnya itu lu pada mau bunuh dah. Ya Allah Rabbi, itu tega-teganya orang tuh, apa namanya? Iya. Kan kita selalu kita mau marah nih Pak, lu marah dulu ya, gue nggak dulu ya. Jadi kan kita marah Pak. Ibu marah anaknya bilang nih, atau bapak mau marah anaknya, bapaknya anaknya bilang, Pak aku ngaji dulu ya, ntar habis ngaji baru marah lagi. Jadi gak marah Pak? Nggak jadi. Nah ibu-ibu sekalian, yang lakinya ikut atau yang lakinya gak ikut, ntar pas anaknya mau marah-marah, atau Pak, aku ngaji dulu ya, ntar habis ngaji berdua deh. Itu hilang marahnya Pak. Begitu juga sebaliknya Bu. Ibu mau mulutnya mau biasa ya, mau laporan, tapi laporannya frekuensinya beda gitu. Nah ini papanya bilang, suaminya bilang, Mah marahnya habis sholat tahajud ya. Jadi gak mau marah Bu. Paling jangan sholat dulu, sini aku marahin dulu. Ya, itu Mu'adz bin Jabal yang luar biasa. Akhirnya beliau tetap nyampein apa yang dibilang di sini, fa'akhbara biha Mu'adzun inda mautihi, menjelang kematiannya. Kenapa kok sampai di akhirnya juga ta'asuman, takut dosa? Kalau sampai kata ilman, barang siapa yang menyembunyikan ilmu akan dirajam ya. Dirajam yang menyembunyikan ilmu. Nah, ulama itu hebatnya ilmunya gak disembunyiin. Beda sama kita nih, sama negara, pajak kita sembunyiin kan, kita sembunyiin gitu. Suami sama istrinya apanya disembunyiin, hartanya disembunyiin atau apanya disembunyiin. Nah kalau ulama nih sama ilmunya gak boleh ada yang disembunyiin. Nah, yang diwarisin oleh ulama kan bukannya dirham, bukannya dinar, akan tapi ilmu. Mu'adz bin Jabal menyampaikan ini, takut sekalipun ini mengkhawatirkan nih orang salah paham, tapi Mu'adz tetap menyampaikan takut dosa. Nah, buat kita Pak, apa mau kita baca ini? Kenapa kita nggak baca entar di akhir-akhir aja? Oh baru di sini masih ada umurnya 20 tahun, masih ada yang di bawah 25. Udah tahu hadis ini aja. Nah, bedanya gini kan. Kalau dulu nggak ada nih orang bisa baca hadis kayak gini Pak. Nggak ada orang bisa baca hadis langsung berat. Belum ada Pak. Jadi dengar hadis lewat kuping semua. Kupingnya hari ini cuma 2 hadis ya udah. Kalau sekarang nih Bapak pengen ngaji atau nih pengen browsing sendiri juga bisa Pak. Baca aja hadisnya. Yang kemarin tinggal ini, yang lain lagi nggak kita bisik juga bisa Bapak pegang. Nah dulu kan nggak bisa, karena nggak bisa, Mu'adz bin Jabal jaga nih, jangan disampaikan dulu sampai akhir